Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. So di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian jalur-jalur masuk UIN Jakarta, karena di video aku yang tur kampus itu masih banyak banget yang nanya jalur-jalur masuk UIN, dan juga banyak yang nge-DM aku walaupun aku udah bales satu persatu, dan semoga video ini dapat menjelaskan semua pertanyaan kalian. Tapi sebelumnya aku mohon maaf karena ada sebagian jalur itu yang udah tutup. Jadi aku bikin video ini emang lambat sedikit, emang udah lambat. Jadi mohon maaf, tapi ada 3 jalur lagi yang masih buka pendaftarannya. So langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke jalur yang pertama, yaitu SNMPTN, yaitu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, SNMPTN ini biasanya dikhususkan untuk siswa-siswa yang berprestasi, dan juga biaya seleksinya, biaya tesnya itu gratis atau ditanggung oleh pemerintah. Selain biaya yang ditanggung pemerintah, jadi alur SNMPTN ini biasanya sekolah itu harus mendaftar terlebih dahulu di akun atau di websitenya LTMPT, atau singkatan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, jadi kalau di sekolahan itu semacam Kemendikbudnya gitu, dan kalau kita masuk ke perguruan tinggi itu daftar akunnya itu di LTMPT. Nah, sekolah nanti akan mengisi PDSS dahulu, atau pangkalan data siswa dan sekolah. Tapi jalur SNMPTN ini udah ditutup, yaitu pada tanggal 11 Februari sampai dengan 25 Februari. Jadi kalau kalian mau lihat info-info SNMPTN, kalian bisa langsung cek aja di websitenya LTMPTN. Nanti aku akan taruh websitenya di sini, dan juga websitenya UIN Jakarta. Oke, jadi yang kedua itu ada jalur masuk SBMPTN, atau singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jadi SBMPTN ini biasanya dari tahun ke tahun itu berubah-ubah syarat dan ketentuannya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lengkap, kalian bisa langsung cek aja di websitenya SBMPTN, karena waktu aku SBMPTN pun itu persyaratannya berbeda dari yang tahun 2020 ini. Nah, untuk tahun 2020 ini persyaratannya yaitu kalian harus memiliki nilai UTBK, atau ujian sekolah yang berbasis komputer, dan juga nanti ujian SBMPTN-nya itu berbasis komputer. Nah, SBMPTN ini biaya tesnya itu ditanggung oleh sendiri atau mandiri. Nah, untuk SBMPTN ini jalurnya masih dibuka, yaitu pendaftarannya dibuka tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Nah, untuk kalian yang mau daftar SBMPTN itu kalian bisa mendaftarkan akun LTMPT dulu dengan masuk ke websitenya LTMPT. Nanti aku akan taruh link LTMPT-nya di description box, karena sebelum kalian daftar itu kalian harus mendaftarkan diri kalian dulu atau akun kalian itu ke websitenya LTMPT. Nah, untuk tambahan, jadi di jalur SBMPTN ini nggak semua jurusan bisa kalian ambil atau kalian pilih, karena hanya jurusan tertentu aja yang bisa kalian ambil di tes SBMPTN, seperti kedokteran, pendidikan kimia, pendidikan fisika, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja jurusan-jurusan yang ada di SBMPTN ini di description box, yang akan aku taruh juga di linknya di description box. Untuk jalur yang ketiga yaitu SPAN PTKIN, atau singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, khusus SPAN PTKIN ini itu hanya bisa diikuti jika kalian ingin masuk ke perguruan tinggi negeri keagamaan atau yang berbasis Islam seperti UIN, karena UIN singkatan dari Universitas Islam Negeri. Nah, jadi untuk SPAN PTKIN ini hanya diikuti oleh
perguruan-perguruan tinggi negeri yang berbasis Islam atau keagamaan. Nah, seperti singkatannya, SPAN PTKIN juga biasanya diikuti oleh siswa-siswa yang berprestasi berdasarkan rekomendasi dari sekolah ataupun siswa itu sendiri yang merekomendasikan. Dan biasanya sekolah harus mendaftarkan PDSS dahulu seperti SNMPTN yang tadi. Hanya bedanya SNMPTN ini bisa diikuti oleh seluruh perguruan tinggi negeri, sedangkan kalau SPAN PTKIN itu hanya yang berbasis keagamaan. Nah, tapi sayangnya jalur SPAN PTKIN ini yang seleksinya itu biayanya gratis atau ditanggung oleh pemerintah itu udah tutup, yaitu pendaftarannya pada tanggal 3 Februari sampai dengan 28 Februari 2020. Nah, jadi bagi kalian yang ketinggalan untuk mendaftar SPAN PTKIN, kalian bisa langsung mendaftarkan diri kalian di jalur yang keempat, yaitu UMPTKIN atau ujian masuk perguruan tinggi Islam negeri. Nah, UMPTKIN ini juga sejenis SPAN PTKIN, yaitu tes masuk yang hanya bisa diikuti oleh perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN, IAIN. Nah, untuk UMPTKIN ini bedanya dia biaya tesnya itu ditanggung oleh sendiri atau mandiri. Nah, setelah aku tahu dan bertanya-tanya dari tahun ke tahun, itu biaya UMPTKIN itu tidak berubah, yaitu biaya tesnya sebesar 200.000. Nah, untuk kalian yang mau daftar UMPTKIN itu bisa langsung masuk ke websitenya UMPTKIN karena di situ akan ada info-infonya yang ingin daftar UMPTKIN, atau kalian mau lihat jurusan apa aja yang ada di jalur tes UMPTKIN, kalian bisa langsung cek aja di websitenya UMPTKIN. Nah, karena pendaftarannya itu masih buka, yaitu dari tanggal 15 April sampai dengan 29 Mei 2020. Jadi kalian kalau mau masuk UIN atau IAIN, kalian bisa masuk di jalurnya UMPTKIN karena belum dibuka, yaitu bukanya tanggal 15 April, sebentar lagi. Nah, kalian bisa persiapan dari sekarang untuk tesnya juga. Kalian bisa cek-cek aja di Google untuk soal-soal tes UMPTKIN-nya, karena biasanya UMPTKIN ini tesnya ini ada keislamannya juga, seperti fikih, pelajaran bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lain, pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Nah, sekarang yaitu jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah yang terakhir, yaitu SPMB Mandiri. SPM Mandiri ini jalur khusus yang dibuat oleh UIN Syarif Hidayatullah, yaitu pendaftarannya mulai dari tanggal 22 Maret sampai dengan 17 Mei 2019. Nah, jadi sebentar lagi tanggal 22 Maret, untuk kalian yang ingin mendaftar SPMB Mandiri UIN Jakarta, kalian bisa langsung cek linknya di SPMB Mandiri UIN JKT ACID. Nanti aku akan taruh semua linknya di description box, jadi kalian jangan males untuk buka link dan baca-baca info-info terkait masuk perguruan tinggi